Oke teman-teman, balik lagi di video gue kali ini. Sekarang ini gue mau ngebahas sedikit tentang perawatan tortoise, terutama untuk sulcata dan redfoot. Ini sedikit settingan kandang dari gua sih. Di sini ada kohas, ada water dish, ada food dish, lampu UVB dan lampu UVA di dalam. Ini dulunya gue pakai yang Nomoy kebetulan ya. Ini UVB Nomoy gue pakai 13 watt, dan ini yang UVA Nomoy juga 5 watt. Biasalah ya, standar itu mah. Sebenarnya di sini ada kandungan UVA UVB-nya juga sih, cuman mungkin UVB-nya cuman sekedar ala kadarnya aja. Nah, yang di sini baru yang UVB-nya lumayan bagus. Nah, gua di sini sedikit mau ngebahas terkait tortoise dengan dua habitat yang berbeda. Ya, di sini ada sulcata dulu deh. Sulcata ini namanya Bobby, teman-teman. Dia lagi tidur, kasihan tuh. Ini mungkin sekitar 5,5 cm, ini udah 6 cm nih. Gue beli di size 5 cm. Sekarang udah agak gedean. Makanya banyak banget ini dia. Di sini ada sulcata, di sini ada redfoot. Maaf. Kita bangun sebentar, dia lagi tidur, teman-teman. Tuh. Dia emang demen banget berendam di water dish-nya. Mungkin karena gue dijadiin satunya sama sulcata ya, dimana sulcata itu kan butuh panas yang bisa dibilang panas yang ekstrim ya di habitat aslinya. Kalau redfoot kan jenis tortoise hutan, jadi yang dia butuhin kalau menurut gue sih lebih ke UVB-nya. Kalau untuk panasnya nggak terlalu butuh dia. Meskipun yang namanya reptil itu kan hewan berdarah dingin ya, tetap aja panas matahari itu dia perlu, cuman nggak begitu perlu kayak sulcata yang benar-benar harus panas banget. Di sini kebetulan malam ya guys. Di sini udah sekitar jam 10-an. Gue bikin video. Kalau malam emang lampu UVA-nya sering banget gue matiin, kecuali emang udara di luar tuh lagi dingin-dinginnya, lagi hujan misalkan, karena di Jakarta tuh kebetulan lagi panas-panasnya, jadi kalau malam bisa gue matiin. Itu cukup UVB-nya aja yang gue nyalain, cuman anget-anget dong oleh UVB, emang ada panas-panasnya. Karena yang gue yakinin di gurun pun kalau malam itu, dari yang gue baca dan gue lihat-lihat di video YouTube dan lain-lain, di gurun itu sebenarnya kalau malam juga nggak panas-panas banget guys, lebih ke sejuk di sana tuh. Jadi kalau malam mungkin menurut gua cara kiper itu kan beda-beda ya. Kalau gua cara kayak gini, jadi harap maklum. Jadi kalau malam biarin dia istirahat dengan suhu seadanya, kecuali emang bener-bener dingin banget baru gue nyalain tuh. Dan harusnya kan ini nggak gue campur ya, kalau kata orang sih redfoot sama sulcata itu kalau bisa jangan dicampur, karena suhunya beda dan habitat aslinya beda. Kalau gua pribadi tetap gue campur, karena ini kedepannya bakal banyak jenis-jenis tortoise yang lain di sini. Nah, dan gue kepengen di situ ada di dalam box yang sama, kandang yang sama. Jadi di sini UVA-nya tuh sengaja nyorotnya tuh ke bawah guys, ke sini nih. Dia nyorotnya ke situ. Jadi kalau misalkan nanti si redfoot-nya ini kepanasan, dia bisa berendam, atau enggak dia bisa ke pinggir sini. Tuh, karena kan kalau lampu UVA ini nyorot ke satu titik, dia ke situ nanti. Dan beberapa kali kalau misalkan habis makan,
si Redfootnya ini guys, atau nggak berendam kayak gini nanti tiba-tiba bangun. Dia tuh sering banget tuh ke sana, ke tempat si sulcata di sana tuh. Meskipun dia berjemur nggak selama sulcata ya, kalau sulcata tuh bisa sampai tidur di sana. Kalau Redfoot ini gue perhatiin sih enggak, dia itu berjemur di sana paling cuma 5 menit 10 menit terus dia balik lagi ke situ tuh. Jadi mau bagaimanapun, dimanapun habitat aslinya, mau di hutan sekalipun, dia tetap dia tuh tetap butuh panas matahari dari UVA-nya ini nih. Tuh. Jadi kalau misalkan pagi atau siang itu UVB full gue nyalain gitu. Meskipun ini kalau misalkan siang-siang kebetulan itu kan matahari dari arah sana ya, matahari itu dari sana. Nah ini jendela nih, nah ini kadang juga UVB malah gue matiin kalau siang. Jadi jendela gue buka gede, jadi biar dia kena pancaran UVB meskipun gak banyak siang-siang ya, setidaknya kena gitu loh. Jadi kalau misalnya udah mendekati sore baru UVB-nya gue nyalain gitu. Dan di sini pun kena panasnya cukup lumayan kalau misalkan siang-siang tuh. Jadi si Redfootnya ini, si Boba gue manggilnya, senang banget ya berendam di situ tuh. Yang penting kebersihan water dish-nya kita utamain ya. Ini setiap hari gue ganti, gue isi air yang baru. Jadi bangun gitu dia, si Boba. Ini labelnya sih Redfoot, cuman nih kalau kalian perhatiin nih, ada marblingnya, ada putih-putihnya. Yang gue baca sih, yang gue tahu, yang ada putih-putihnya itu cuma cherry head. Kalau Redfoot itu nggak ada. Nah, gue nggak tahu nih ini emang hybrid gabungan dari cherry head sama Redfoot atau emang cherry head, gue nggak paham. Tuh, tapi kalau kalian perhatiin palanya emang oranye sih. Ya, noh, kelihatan nggak putih-putihnya ada di situ. Dia jadi kebangun, gue bangunin. Jadi kalau menurut orang, wah nggak aman bang, kura hutan dicampur sama kura gurun, beda suhu segala macam. Mungkin sih nggak aman, tapi gue juga balik lagi ke kuranya. Kalau misalkan gue ngelihat kuranya maksudnya masih aktif, masih mau makan, dan dia juga ada kering, ada kolamnya di situ malah. Jadi kalau panasan bisa kesana. Menurut gue sih aman-aman aja ya, karena kan cara kiper Torto ngerawat Torto itu kan beda-beda. Nah kalau cara gue kayak gini tuh. So kalau emang nggak baik buat si Tortonya juga pasti bakal gue pindahin sih. Cuman untuk sementara gue pikir masih aman-aman aja gitu. Yang penting kita kasih bagian buat dia lembab, atau perlu kalau malah lebih bagus itu berendam di situ. Makanya sengaja gue kasih water dish yang kegedean. Cuman emang minusnya takut kebalik. Nah itu makanya harus kita pantau terus. Tuh. Mungkin next time gue bakal taruh Pardalis. Gue bakal coba nge-keep Pardalis di sini. Karena menurut gue Pardalis itu makin dia gede, coraknya itu cakep banget teman-teman. Apalagi yang snow ya, waduh, cakep banget. Apa yang dia bengong aja. UVB ini karena namanya lampu ya, anget itu pasti anget.
cuman nggak sepanas sama UVA sih. Nah, mata juga lumayan sih 13 watt untuk ukuran lampu. Nah, untuk pakan, di sini gue pakan selang-seling. Kalau misalkan lagi ada buah, gue kasih buah. Kalau ada cuman sayur, gue kasih sayur. Cuman yang paling gue sering kasih itu pelet. Ini dia peletnya. Kalian pasti bingung ini pelet apa. Ya. Ini pelet kelinci teman-teman. Gue pakainya pelet kelinci yang bentukannya kayak gini. Ini pelet kelinci. Ini gampang hancur banget. Gue semprotin sedikit aja, nggak usah direndam. Gue semprotin sedikit, hancur dia kayak gitu tuh. Ini jadi kayak bubuk teman-teman. Ini aja masih lembek nih. Kenapa gue milih pelet kelinci ketimbang pelet kura pada umumnya? Karena yang gue tahu itu pelet kelinci itu bahan dasarnya rumput teman-teman, jadi bagus buat si tortoise ini. Karena kan mereka itu kan di alam asli makan rumput ya, jadi gue rasa bagus sih buat si tortoise ini. Dan komposisinya juga bagus. Sama gue lengkapin ini ya, jangan lupa kalsium. Mau apapun itu makanannya, tetap kasih kalsium. Paling enggak seminggu itu 4 kali gue kasih, 3 sampai 4 kali gue kasih. Tuh. Ini si Bobby itu sulcata lagi tidur tuh, ngantuk dia. Si Boba malah bangun nih. Itu teman-teman, jadi berbeda pandangan dalam ngakip torto itu hal yang wajar. Yang penting si tortonya itu sehat, gak tersiksa. Oke teman-teman, untuk sekarang sih cukup videonya. Kita ngebahas sedikit perawatan kura-kura, terutama kura-kura darat ya menurut gua pribadi gitu. Jadi kalau ada perbedaan pandangan gue mohon maaf. Dan see you teman-teman, bye.